Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman ya. Selamat pagi semuanya, ya teman. Oke, kembali lagi di Didi Channel, teman ya. Oke, jadi kemarin ya, kalau nggak salah tepatnya 3 hari yang lalu, gue itu ada request teman ya. Request suruh ngebahas token atau koin ya, koin Cordau kalau nggak salah ya. Sebentar, gue cari dulu ya. Ini requestnya dari siapa? Sebentar ya, gue cari dulu. Agak dalam sih ya. 3 hari yang lalu soalnya kalau nggak salah ya. Jadi ada sekitar dua orang ya, kalau nggak salah dua orang sih ya, yang request bang bahas Kordau kalau nggak salah seperti itu requestnya. Sebentar ya teman, gue akan cari dulu request dari siapa ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Gue cari-cari dulu nih request dari siapa. Kalau nggak salah request dari Mas Anto kalau nggak salah ya. Sebentar, sebentar ya. Mana cuy? Kok nggak ada? Oke ya, sebentar teman-teman. Ini Mas Dianto suruh bahas Raca ya. Ini kemarin udah kok. Oh, ini sudah 10 hari cuy, sorry. Ke ini ya teman ya. Sorry sorry, ini udah 5 hari, 5 hari, 3 hari kok. Kalau nggak salah kemarin gue cek masih 3 hari ya. Ada request gitu ya dari oh, ini nih ya. Jadi ini dari Mas Anto Tri Cahyono ya. Bang, bahas koin Kordau Bang. Oke. Gua akan coba bahas sekilas ya mengenai koin Kordau, nanti lebih gua ke analis teknikal aja gitu teman ya. Oke, gua akan pantau-pantau dulu koin Cordo apa gitu teman. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini ya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu teman. Oke. Dan pastinya kalian gak akan ketinggalan ya mengenai update news seputar cryptocurrency di Didi Channel. Oke, jadi kita langsung aja teman ya, kita langsung aja. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, buat kalian yang mungkin nih belum gabung grup Telegram Didi Channel, kalian silahkan gabung ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan selalu share informasi sentimen ya mengenai cryptocurrency ya, dan perkembangan-perkembangan cryptocurrency ya. Nanti bakal gue share di grup channel Telegram ini ya. Jadi setiap harinya gue akan nge-share info-info seperti ini. Jadi rasanya nggak mungkin kalian ketinggalan mengenai update news cryptocurrency atau seputar sentimen-sentimen gitu teman ya. Nah, kemarin juga gue udah nge-share ya mengenai Korea Selatan yang ngeborong saham dari Coinbase ya. Untuk apa bang? Kalian masuk deh grup Telegram ya. Di situ udah gue jelasin semua ya, dan beberapa juga analis apa namanya mengenai ETF ya, ETF Bitcoin seperti apa perkembangannya udah gue share semua. Kalian bisa gabung di grup Telegram gue ya. Untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi ya teman. Jadi kalian tinggal klik dan ini gratis teman. Oke. Jadi kita langsung ke pembahasan ini teman ya, mengenai Cordo ya. Ini gue langsung di Get.io teman ya. Gue pantau-pantau market kripto dari Cordo ini. Terlihat di sini memang untuk Cordo ya teman ya, ini mengalami kenaikan ya cuy. Ini mengalami kenaikan ya sampai 0,6. Yang sebelumnya dia satwe ya, setelah penurunan tajam banget ya. Dia satwe panjang itu di 0,38 ya. Setelah itu di sini dia ada kenaikan cuy. Dan saat ini dia mengalami koreksi ya, dan mencoba untuk mempertahankan area 0,47 teman. Nah, kira-kira apa sih itu Cordo teman ya? Jadi kalau kita lihat ya di websitenya ini ya, Core ya, cordo.org ya, dimana di sini dia menerangkan aplikasi terdesentralisasi diamankan oleh Bitcoin ya, bangun dengan kontrak pintar yang compatible dengan EVM pada blockchain yang didukung Bitcoin. Nah, setelah tadi gue baca-baca sedikit ya mengenai apa itu si Cordo, intinya Cordo itu adalah sebuah organisasi terdesentralisasi teman ya, yang mengembangkan ekosistem Satoshi Plus teman. Nah, ekosistem atau konsensus Satoshi Plus itu apa bang ya? Jadi kalau gue baca tadi teman ya, mengenai konsensus Satoshi Plus itu antara penggabungan sistem konsensus dari Bitcoin dan DPoS ya dari si Ethereum yang menciptakan sistem konsensus yang dinamai Satoshi Plus gitu teman ya. Tujuannya apa sih bang si Cordo ini apa? Memakai dua sistem konsensus yang digabungkan gitu ya teman ya. Kalau gue lihat ya, kalau gue lihat di mana nih sebentar, white papernya ini teman ya mengenai perkenalan.
ya. Jadi memang trilema yang dihadapi oleh blockchain itu kalau nggak mengenai stabilitas, keamanan, dan desentral ya. Jadi tujuan untuk penggabungan konsensus ya, dari apa namanya, penggabungan konsensus Bitcoin dan Ethereum ini ya, yang menciptakan core DAO ini gitu teman. Dia tuh nggak lain tuh untuk menangani stabilitas ya, mengenai kecepatan transaksi, keamanan ya, dan desentralisasi ya. Kalau gue rasa untuk mengenai stabilitas ya, karena dia kan juga apa namanya, penggabungan ya antara DPoS ya, proof of stake itu teman, dari Ethereum itu gue rasa dia lebih ngarah ke stabilitas ya, atau kecepatan transaksi ya, karena Ethereum kan udah diupdate juga gitu teman, ke POS ya. Dan untuk Secure gue rasa ini lebih condong ke konsensus dari si Bitcoin ya, yang masih memakai POW ya teman. Nah, penggabungan inilah yang dinamakan sistem konsensus Satoshi Plus ya teman. Ya, jadi gue rasa si core ini ya, core DAO ini dia lebih proyek blockchain ya, blockchain layer 1 lah gitu teman ya. Karena dia udah memiliki blockchain sendiri ya. Kalau gue lihat dari scan core DAO-nya ya teman, untuk letters block ya, ini udah berapa banyak banget, untuk transaksinya udah 90 juta transaksi teman. Dan untuk mengenai perkembangannya ya, mengenai perkembangan apakah jaringan proyek-proyek kripto di bawah apa, di atas jaringan chain dari Cordo ini banyak ya, kalau gue lihat masih sedikit ya teman. Karena memang ini untuk transaksi per hari ya, ini transaksi per hari loh ya, ini rata-rata gue ambillah di 100.000 lebih lah ya, 100.000 lebih. Mungkin ini ada lonjakan ya di sekitar bulan apa nih ya, tanggal 9 ya, tanggal 9 kemarin ada lonjakan ya, dan cenderung menurun ya. Kita ambil rata-rata transaksi per harinya itu 100.000 lah ya, 100.000 atau 110.000 ya teman ya. Jadi naik turunnya di sini untuk ya, artinya kalau kita lihat dari transaksi ini teman ya, ya masih kecil lah ya, masih kecil ya. Melihat kalau kita cek juga ya teman ya, di CMC lah, intinya kita cek di CMC. Dia kan di sini mulai terbit tuh Februari ya, artinya Februari sampai sekarang itu baru 9 bulanan kalau teman-teman ya. Jadi proyek ini tuh baru 9 bulanan ya, dimana ini adalah proyek layer 1. Intinya dia bisa dibilang proyek yang cukup kreatif ya, karena konsensusnya itu penggabungan antara dua blockchain ya, dari blockchain Bitcoin dan blockchain Ethereum itu teman ya, yang dinamakan tadi apa tuh, Satoshi Plus gitu teman ya. Intinya seperti itulah teman ya untuk proyeknya. Dan tadi gue juga apa namanya, sempat baca-baca juga ya mengenai si Cordo. Jadi di sini gue gak akan ngulas secara detail ya. Intinya memang proyeknya seperti yang udah gue jelasin barusan gitu teman ya. Jadi dia itu organisasi yang memberikan peluang ya, katanya bagi penambang untuk mengakses aliran pendapatan baru dengan menyumbang kekuatan hash ke rantai teman ya. Jadi intinya seperti itulah teman ya. Jadi dia lebih proyek ini ke mining ya, mining penambangan ya, untuk menghasilkan aliran pendapatan baru dengan uh, mengalirkan pendapatan baru untuk sumbangan kekuatan ke hash rantai bagi para penambang ya. Dan dia di sini memiliki sistem konsensus Satoshi Plus ya, yang bisa mengcover trilema dari blockchain selama ini ya, mengenai stabilitas, keamanan, secure, atau dan desentralisasi. Intinya seperti itulah teman ya. Jadi gue nggak akan ngedetail ya. Kalau kalian ingin detail ya, kalian bisa baca-baca sendiri ya untuk white papernya gitu teman ya. Nah, mengenai proyek ini bagus atau enggak ya teman ya, kalau kita lihat ya dari segi komunitas ya, kalau kita lihat dari segi komunitas, gue tadi nggak sengaja ya lihat ngeklik gitu ya Twitternya, itu komunitasnya udah 2 juta pengikut cuy. Wow ya, dari 9 bulan udah 2 juta pengikut. Jadi ini cukup lumayan kuat. Tapi setelah tadi gue cek-cek lagi ya, ini ada airdrop ya. Jadi wajar ya. Jadi dalam kurun waktu 9 bulan dia untuk Twitternya itu 2 juta. Kalau gue rasa kalau dari airdrop ya cepet gitu temen ya. Kalau buat kalian yang suka ikut airdrop ya pasti nyelesain tugas suruh follow akun media semua gitu teman ya. Jadi gua tadi ngelihat di Twitternya, wah 2 juta nih ya untuk pengikutnya, tapi di sini ada tetesan air apa, tetesan udara ya, atau airdrop di sini teman ya, wajar gitu ya teman ya. Melihat kan Cordo ini ya proyeknya ya bagus ya, tapi kan nggak terkenal terkenal amat gitu ya teman ya. Beda kayak Shiba Inu
ya Polygon. Dia memang kalau kita lihat dari segi komunitas dia cukup kuat karena memang proyeknya udah terkenal banget. Ya, jadi wajar untuk pengikutnya itu 2 juta. Nah, ini kan istilahnya baru 9 bulan ya, kalau nggak salah 9 bulan. Ya koreksi kalau gue salah. Ya 9 bulan dia udah punya pengikut itu. Artinya kan dia sempat viral banget ini Cardone ya. Oke. Nah, itu tadi kalau gue lihat ya sekilas teman dari si Cardo ya. Kalau gue lihat dari CMC memang untuk supply ini hanya 2 miliar ya, 2,1 miliar teman ya. Tapi untuk sirkulasi suplainya ini baru 8% ya. Artinya yang keluar untuk sirkulasi suplai ya itu baru 174 juta core teman ya. Artinya masih banyak suplai yang belum keluar ya. Jadi masih banyaknya suplai yang belum keluar ini yang memungkinkan harganya itu kalau untuk gerak naik itu masih ini ya teman ya. Masih lambat lah, masih lambat karena dia butuh komunitas ya, butuh komunitasnya. Kalau lihat dari komunitas tadi udah banyak, tapi kok sirkulasi suplainya masih sedikit. Nah, itu yang dipertanyakan ya. Dan kalau kita lihat secara all marketnya dari si Cordo ini, itu dia minus 89,98%. Tapi ini kalau kita lihat dari all ya, karena ini dia sempat sampai di 5,9 dolar ya untuk harga per kordonya ya, satu kordo, dan dia lanjut terjun teman. Oke. Nah, itu yang kita bidik ya teman ya. Kita lihat. Nah, di sini dia udah audit chartik juga. Yuk kita langsung cek di audit chartiknya teman. Nah, di sini teman ya, kalau gue lihat di audit chartik ini memang cukup bagus ya untuk si Cordo, di mana dia peringkat di 69 ya untuk semua chart di ranking chartik ya. Kita ketahui chartik itu adalah salah satu audit top 1 ya teman ya untuk mengaudit sebuah cryptocurrency teman. Di mana Cordo ini memiliki skor double A ya teman ya, di mana dia memiliki skor 90,36 ya. Dan di sini hampir rata-rata ya dari security, keamanan ya teman ya, dan governance strike ya, market stability itu 9 lebih ya teman ya, 9 ya. Ini 9. Jadi yang skornya cuma 8 itu dari fundamental head dan governance strike ini teman ya. Nah, kalau gue scroll ke bawah lagi ya mengenai fundamental head ini, sebentar. Nah, di sini yang disayangkan dia untuk KYC status ya, ini masih belum di KYC ya. Apa mungkin karena memang dia ini ya teman ya, bener-bener kan tadi di white papernya dia menuliskan bahwa dia benar-benar mengutamakan ya atau akan mengcover problema lah dalam dunia blockchain mengenai stabilitas, secure dan desentralisasi gitu teman ya. Makanya di sini dia nggak KYC untuk chartiknya ya. Jadi kalau KYC chartik otomatis timnya aja di KYC ya teman ya, seperti layaknya PawSwap kalau nggak salah ya. PawSwap itu udah KYC status ya. Jadi semua timnya meskipun dia desentral tapi timnya juga di di KYC ya, di KYC ya. Jadi lebih aman dan lebih transparan sebenarnya. Tapi di sini untuk Cordo belum ya teman. Oke, jadi itu bisa buat kalian pertimbangan juga ya teman ya. Tapi overall teman ya, ini karena ini blockchain layer 1 dan dia intinya teknologinya dia yang memakai sistem penggabungan antara sistem konsensus Bitcoin dan Ethereum ya. Ini cukup unik ya kalau menurut gue pribadi gitu teman, dengan suplainya yang hanya 2 miliar lebih lah, 2,1 miliar gitu teman, dan juga didukung dari segi komunitas yang cukup kuat. Kalau menurut gue pribadi ya, ini ada 2 juta pengikut gitu teman. Tapi ya 2 juta pengikut karena dia ada airdrop ya teman ya. Jadi gue rasa 2 juta pengikut itu ya karena airdrop ya tahu sendirilah teman ya, cuma ngikutin aja gitu teman. Jadi buat dia nggak begitu ini ya, nggak begitu aktif gitu teman ya. Bisa dibilang pengikut yang nggak aktif gitu teman ya. Jadi yang persentase aktifnya itu cukup, persentase aktif dan nggak aktifnya itu cukup besaran yang nggak aktif ya. Di sini terlihat banget dari transaksi blockchainnya aja masih 100 ribuan ya teman. Tapi kalau kita lihat dari segi proyek yang masih baru, ini cukup wajar lah ya teman ya untuk transaksi segini gitu teman ya. Untuk validatornya itu baru 21 ya untuk validator teman ya. Oke. Nah, kita kan tadi udah lihat-lihat ya bahwa memang proyek dari Cordo ini teman ya, intinya adalah suatu organisasi yang benar-benar desentralisasi dengan menciptakan sebuah blockchain layer 1 dengan sistem konsensus penggabungan antara PO dan DPoS ya, atau milik Ethereum, yang memungkinkan mereka itu
mengcover trilema dari blockchain saat ini ya, mengenai stabilitas, keamanan, dan desentralisasi. Intinya seperti itu, teman ya. Dan organisasi ini juga memberikan peluang ya bagi para miner atau penambang untuk mendapat aliran pendapatan baru ya dengan menyumbang hash ke rantai dari si Cardo ini gitu teman ya, lebih ke penambangan mining teman ya. Oke, jadi kurang lebih gitu aja ya sekilas untuk Cardo gitu teman ya. Oke. Nah, di sini gue mau coba lihat ya untuk analisa dari market si Cordo. Jadi kita langsung aja ke market teman sebentar. Jadi ini videonya nggak gue edit ya teman ya. Gue males ngedit banget gue. Ya jadi apa adanya gini lah ya. Buat kalian yang mungkin suka gue bikin video apa adanya gini teman ya, tanpa musik tanpa apa, kalian bisa komen di bawah gitu. Kalian suka yang gini atau yang seperti biasanya gue kasih intro, gue kasih musik gitu teman. Kalian bisa komen di bawah. Oke. Dan kalau gue lihat ya di sini tuh untuk Cordo ya teman ya. Jadi memang dia tuh udah sempat naik parah ya. Sempat naik parah dan saat ini memang dia posisinya itu udah di bawah ya teman ya. Ya nggak di bawah banget sih ya karena dia ada kenaikan kemarin sedikit. Nah, kalau kita lihat di Get.io teman buset ya. Ini terbang tinggi banget cuy. Ya. Kalau di Get.io ya teman ini sempat terbang tinggi. Ya nggak bisa di scroll ya. Intinya gue mau akan analisa jangka pendeknya aja ya, jangka pendeknya di sini nih. Nah di sini nih teman ya, jadi gue akan coba lihat ya, karena kalau gue lihat ya ini memang udah apa namanya, udah trennya tuh udah mencoba untuk naik gitu ya, mencoba untuk naik, intinya seperti itu ya. Dan kita bisa lihat di sini teman, dia udah ngebentuk kayak ini ya teman ya, apa namanya, support 2 di sini atau double bottom ya, bisa dibilang double bottom. Kalau udah ada dua double bottom gini ya, biasanya dia ada kecenderungan naik gitu teman ya. Tapi kita akan lihat aja apakah penurunan ini nantinya mengkonfirmasi MA 200 ini ya, atau MA yang berwarna pink ini 200 kan ya. Oh ya, MA 200 ya. Kalau dia mengkonfirmasi penurunan sampai mengiris MA 200, gue rasa ini akan terbentuk dead cross ya teman ya. Kalau memang ini nanti turun, otomatis ini MA 50 pasti melengkung gini nih. Dan kalau memang misalkan dia bersilangan, ya ini adalah tanda dia akan turun terjun lagi gitu teman ya. Makanya penting banget untuk mengamankan harga dari si Cordo ini ya, dia harus benar-benar bisa mempertahankan area 0,46 ini ya, yang udah gue kasih tanda blok ini ya. Kalau dia terus lanjut dan sampai terkonfirmasi MA 200 ini, gue rasa dia akan terus berlanjut untuk penurunan ya. Dan kalau gue lihat dari Fibonacci ya teman ya, gue pastiin lagi kalau gue dari Fibonacci ya. Jadi untuk area yang dipertahankan saat ini memang ini sudah melewati area 0,618 teman ya. Jadi sangat mengkhawatirkan banget untuk area saat ini ya, yang memungkinkan ada potensi penurunan lebih lanjut ya sebenarnya. Ya kalau kita lihat dari segi Fibonacci. Tapi kalau gue lihat ya teman ya, di sini dari segi transaksi memang untuk makin kesini ya, transaksi itu makin kecil kalau kalian lihat ya. Jadi besaran transaksi di sini dan rata-rata transaksinya itu sell ya daripada buy ya. Dan itu mengindikasikan adanya nantinya penurunan atau sideways, biasanya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, untuk RSI ini sebenarnya ada ya potensi dia kecenderungan naik ya, karena dia udah di batas ya, di batas over bawah dari RSI di sini ya. Nah biasanya kalau di sini ya, kalau memang dia ngikutin histori sebelumnya, dia akan naik cuy. Kalaupun dia ada kenaikan ya, teman. Karena dia udah ngebuat double bottom. Kalaupun dia ada kenaikan, gue rasa dia akan ngarah ke sekitar 0,5 sampai di 0,55 ya. Jadi kalaupun dia ada naik ya teman, gue rasa akan seperti ini nih. Ini rasa kalau misalkan dia turun dulu ya, turun sideways, dan dia kalaupun ada naik, dia akan ngarah di 0,5 Fibonacci koreksi, dan mungkin dia akan ngarah di 0,382 Fibonacci atau area sekitar 0,55 ini teman ya. Ini kalaupun dia ada naik ya, tapi sebelumnya gue rasa dia lebih potensi turun gitu teman ya. Dan kalau gue lihat dari segi MACD ya teman ya, ini memang masih cenderung di sini ya dia ya teman. Jadi masih beribet ini ya untuk MACD-nya gitu teman ya. Jadi mau naik gak ada transaksi gitu teman ya. Jadi mau turun juga apa namanya?
Intinya marketnya di sini masih beribet ya di sini ya. Dia lebih cenderung sideways, bisa gue bilang seperti itu ya. Jadi dia lebih cenderung ke sini gitu teman. Ya kalau kita lihat dari candle yang terbentuk di sini ya teman ya. Jadi sebenarnya ini ada potensi sih ya, ada potensi dia naik tapi nggak naik parah itu nggak ya, naik pun dikit gitu teman. Ya kalau gue lihat dari si MACD, ya gue rasa untuk saat ini mungkin ya, untuk saat ini dia akan mungkin ke 0,4 dulu ya, kalau gue rasa ya ke 0,4 dulu sebelum nantinya dia satwe membuat pijakan ya. Kalau memang nantinya ada gebrakan volume bui ya untuk si Cordo, gue rasa untuk kenaikan terdekat ya yang dia tuju mungkin ke resisten ini nih di 0,52 ya. Jadi gue bisa targetin di area situ. Ini untuk kenaikan terdekat lah ya untuk Cordo ya di sini. Gue targetin di situ dulu ya. Untuk kenaikan berikutnya mungkin di 0,56 ya. Jadi kalau untuk penurunan area entry yang pas di mana sih Bang ya? Kalian ya sebenarnya untuk saat ini tuh area entry yang pas ya, teman, area entry yang pas. Tapi kalau lihat dari segi volume transaksi yang cukup tipis ya, kalian bisa serok tipis-tipis aja ya kalau kalian udah dior ya dan udah lihat apa itu proyeknya. Tapi kalau lebih aman lagi kalian tunggu aja di area sinilah teman ya, di area sekitar 0,4 ya. Ya tunggu santai aja ya, apalagi saat ini mendekati akhir tahun, hati-hati ya. Hati-hati banget, apalagi Cordo ini proyek baru ya gitu teman ya. Biasanya akhir tahun tuh untuk volatilitas market itu cukup besar ya teman ya, apalagi penurunan ya teman. Jadi kalian harus hati-hati. Oke. Jadi itu tadilah teman ya, analisa sedikit mengenai si Cordo. Ya, jadi sorry banget ini agak panjang durasinya gitu temen-temen karena ini nggak gue edit sama sekali. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ya belum gabung di grup Telegram gue, silahkan gabung ya. Untuk linknya udah gue sediain di kolom deskripsi ya. Seperti yang udah gue jelasin, di sini gue setiap harinya meng-share ya berbagai informasi cryptocurrency ya. Dan ini secara gratis ya, kalian gabung, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. Dan di sini juga kalian bisa sharing ya, belajar dengan gue dan teman-teman gue di grup Telegram ini teman. Oke. Jadi itu aja teman ya pembahasan gue mengenai Cordo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat teman ya. Buat kalian yang mungkin Bang kurang jelas nih, kurang detail ya, kalian bisa cek-cek sendiri untuk market untuk white papernya teman. Kalau di sini gue ulas sama white papernya itu cukup panjang banget ya, karena banyak banget white papernya. Jadi intinya yang gue ulas tadi itu hanya sekilas-sekilas aja ya, inti dari apa sih itu Cordo. Intinya seperti itu, dan gue tadi juga mencoba untuk menganalisa marketnya seperti apa. Oke, semoga bermanfaat ya teman ya. Akhir kata, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.